Halo, saya Edi Prambuana, penyiar dari Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa di dalam tayangan video ini. Para penyair, para penulis novel, dan pengkritik sastra. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana perjalanan dari proses kreatif saya. Saya memulai menulis puisi itu sejak kelas 2 SMP. Itu di tahun 78-79 di Jakarta. Saya menulis puisi lalu mengirimkan ke sebuah koran harian Pelita dengan dimuat, dan itu sangat membanggakan dan menyenangkan waktu saya masih remaja. Di SMP itu saya mendirikan sebuah sanggar drama, namanya Sanggar Cita, dengan kira-kira beranggotakan ada 15 anggota dari murid SMP 1 SMP saya di SMP 29 Negeri Jakarta. Tetapi pada tahun 1979 karena waktu itu menjelang ujian akhir, saya tidak diperkenankan untuk melanjutkan sanggar itu oleh kepala sekolah. Dengan berat hati saya membubarkan sanggar itu, walaupun kami secara diam-diam berlatih di luar, karena ada sebuah undangan untuk mengisi acara sebuah reuni SMA di Jakarta juga, kalau tidak salah di SMA Muhammadiyah. Saya bermain 4 orang dengan naskah ditulis oleh kawan saya, dan itu adalah pengalaman saya berpentas di panggung yang sederhana di sebuah kelas. Pada tahun setelah saya lulus SMP tahun 1980, saya melanjutkan ke SMA 6 Bulungan masih di Jakarta, karena di situ ada kegiatan ekstrakurikuler teater, yaitu teater Natal. Disitulah saya beraktif berlatih teater dan sering menonton pertunjukan teater, menyaksikan pembacaan puisi, lomba puisi, dan kegiatan pada saat itu SMA saya sudah mengikuti beberapa lomba baca puisi di Jakarta walaupun tidak pernah juara. Ada 2 kali puisi saya dibuat di sebuah majalah. Pada saat itu majalah Putri Indonesia dan majalah Jakarta. Ya lumayan honornya, saya bisa makan bersama teman-teman di sebuah warung Tegal sederhana di samping bioskop Garden Hall pada waktu itu tahun 1991. Sampai saya bisa menjadi pimpinan produksi sebuah teater di Taman Ismail Marzuki, di Pasar Seni Ancol, dan di gedung-gedung lainnya. Dan setiap tahun kami bermain di acara perpisahan angkatan di atas saya. Tahun 2083 saya sudah berhenti sama sekali, karena ketika mau melanjutkan kuliah saya tidak melanjutkan karena tidak diperbolehkan saya kuliah di publisistik ya, sekolah di publisistik oleh saya. Lalu saya disuruh mengelola sebuah toko masih di Jakarta. Tahun sampai tahun 1987
saya menikah, lalu saya mempunyai usaha sendiri. Kira-kira 2010 saya mengenal Facebook. Lalu dari situlah saya mulai tertantang lagi untuk menulis visi di halaman Facebook pribadi. Lalu saya beraktivitas mulai sekitar tahun 2014. 2014 saya aktif di beberapa komunitas di Tangerang, di Bekasi, dan pada tahun itu juga saya mencoba untuk menerbitkan sebuah buku kumpulan puisi berjudul Menyunting Waktu yang diterbitkan secara indie oleh publisher teman saya, Publisher di Depok. Saya cetak hanya 100 eksemplar dan saya tawarkan di teman-teman Facebook. Ada yang membeli lalu saya kirim, ada juga saya berikan secara gratis ketika bertemu teman-teman para penyair baik yang ada di Jakarta, di Tangerang. Tahun 2011 saya mulai serius beraktivitas mengikuti sebuah komunitas namanya komunitas puisi menolak korupsi. Lalu ada roadshow di berbagai daerah di Jawa, terutama saya ke Surabaya, ke Bandung, ke Jember, ke Banyuwangi, dan banyak lagi daerah lain, dan tidak sampai Sumatera. Tahun 2016 saya mendapatkan undangan untuk mengikuti peluncuran buku pantun di Singapura di Sakra Resort, itu atas undangan Bunda Anidin, orang sastrawan Singapura, dengan judul buku Bebas Penata. Pada tahun 2016 juga saya mendapatkan undangan sebuah komunitas yang diasuh oleh sastrawan negara Danto Kemala di Kuala Lumpur, dan sempat 2 kali saya datang lagi 2016 di undangan di komunitas berbeda lagi, yaitu Ziarah Karawang, atas undangan orang sastrawan, seorang sinias yang ternama di Malaysia, itu Yasin Saleh Bete. Tahun 2017 saya membuat sebuah event Sawalunto Putri Dinding Festival di sebuah destinasi yang baru namanya Batu Runting di Kecamatan Sulungka, Kota Madiun Sawalunto, Sumatera Barat. Sempat 2 kali sampai 2018 saya buat acara, dan ramai sekali yang datang. Waktu itu ada dari mahasiswi dari University Pendidikan Sultan Inggris dari Perak, Malaysia, lalu dari berbagai daerah, dari Pulau Jawa, dari Sumatera, dan daerah lainnya. Tahun kedua ada seorang Profesor Victor Pogadev dari Rusia datang ke Semarang, dan itu sangat membanggakan buat sebuah event internasional. Tahun 2019 saya mempunyai gagasan untuk membuat sebuah aliansi penulis puisi sedunia, terinspirasi oleh sebuah komunitas organisasi, aliansi masyarakat adat Nusantara. Dari situ saya berpikir kalau begitu puisi bisa kita tradisikan, dan itu menjadi sebuah media komunikasi antar bangsa, antar manusia lah. Sambil menunggu legalisasi
organisasi yang saya bentuk itu pada tahun 2020 saya membuat sebuah antologi bertema Corona pada waktu itu April 2020 di Indonesia terpapar COVID-19 yang diawali oleh ada 2 warga Depok, dan itu menyebar hampir seluruh Indonesia karena ini juga pandemi dunia. Ada 201 penulis dari 9 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Nigeria, India, Kurdistan, Rusia, Amerika. Dengan swadaya mereka memberikan iuran untuk bagaimana mencetak buku itu, karena saya sudah berusaha untuk mencari sponsor tapi nihil, tidak dapat. Tahun awal 2021 Januari kita launching, kita adakan peluncuran secara virtual dan offline di Gedung Arjuna Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di daerah Sentul, Bogor. Kami mendapatkan apresiasi dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, yang mengirimkan sehari sebelum, bukan sehari sih, ada sekitar 3 hari lah sebelum acara itu diselenggarakan, mengirim video sambutan untuk sebagai apresiasi menyambut peluncuran Corona Pergi oleh Puisi atau Corona Gone by Poetry. Itu sangat membanggakan bagi saya dan teman-teman semuanya, sebagai juga sebagai bahan publikasi untuk bisa dikenang sebagai sebuah sejarah sastra peradaban dunia. Di buku COVID-19 itu, Corona Gone by Poetry itu mudah-mudahan menjadi sumbangsi aliansi penulis puisi sedunia untuk peradaban dunia, untuk mungkin dilegasi, untuk diwariskan untuk terima kasih sudah menyaksikan testimoni saya. Saya berharap sastra Indonesia semakin maju, semakin disukai, terutama puisi penyair Indonesia dapat hadir di panggung dunia. Salam dari saya, Edi Pramduana dari Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.